Selamat malam. Kali ini saya akan bercerita pengalaman horor. Iya, walaupun gak horor juga, ini pengalaman seperti bertemu dengan makhluk halus. Ya kalau gak horor ya gimana? Emang ceritanya kayak gitu kan. Kita mulai aja. Saya bercerita. Jadi ceritanya kurang lebih terjadi antara tahun 2011 atau 2012-an, yang dimana saat itu masih berada di sekolah dasar. Nah, terjadi itu ketika malam tahun baru pada jam 10-nya, yang dimana saya dan saudara saya itu disuruh untuk mengambil nasi liwet. Nah, disuruhnya itu pergi ke rumah tetangga yang berada di belakang rumah kami. Jadi kami itu harus ke depan gang lalu masuk ke seperti halaman tetangga kami lah. Nah, masih sama sih, satu keluarga mereka tuh. Jadi masuk ke halaman itu ngelewatin, nah jadi ke belakangnya gitu. Nah, akses menuju ke sana pun kami harus melewati pohon tetangga. Yang pohon tetangga itu kalau gak salah pohon mangga sama rambutan. Jadi ketika awal masuk itu tuh si pohon mangga ada di sebelah kiri lah mungkin. Jadi pohon rambutan tuh berada di depan rumahnya itu. Jadi pas banget depannya aja mungkin 2 meter lah ada pohon rambutan itu. Nah, kami pun melanjutkan itu tidak ada hal aneh yang terjadi karena kami pun tahu pasti bakal merinding karena sepi di situ tuh. Nah, setelah itu kami pun sampai di rumah tetangga dan mengambillah nasi liwet. Itu kan udah matang jadi tinggal diambil gitu. Selang beberapa menit kami pun beranjak pulang. Jadi ketika pas udah bertanya atau ngobrol sebentar dan mengambil itu yang udah ada di seperti pancinya itu, kami pun pulang langsung membawa itu. Dan saudara saya pun membawa apa, kayak orang Sunda mah lebih banyak bilangnya cukil apa sih, yang buat nasi itu centong nasi lah. Nah, jadi karena saudara saya tuh beda 5 tahun kurang lebih waktu itu, berarti dia masih berapa ya, 7 tahunan kurang lebih ya. Nah, ketika itu tuh pun saya pun emang berjalan melewati jalan yang tadi. Jadi di pinggir rumah tetangga itu tuh terdapat ada 4 pohon, 4 atau 5 ya, kurang lebih dari segitulah, ada pohon cengkeh. Nah, kami pun melewatin itu. Pas ketika udah melewatin itu ingin menuju ke gerbang luar pun kami kan harus melewati pohon mangga sama pohon rambutan itu. Jadi ketika pas udah melewati, rasanya tuh seperti kayak ada mengganjal gitu. Cuman ya dimana ketika dilihat kanan kiri pun gak ada apa-apa. Jadi si jalan pun sepi, yang biasanya ramai banyak motor atau mobil. Jadi gak ada yang lewat satupun, ya mungkin pada sibuk kan. Nah, ketika pas udah di gerbang itu, saya pun bicara ke saudara saya itu tuh, bukakan panto gerbangna, kayak tutupkan deui, atau artinya bukain pintu gerbangnya, nanti tutupin lagi. Jadi saya tuh menyuruh karena saya lagi membawa itu panci yang berisi nasi liwet itu. Ketika pas, jadi posisi saya tuh keluar gerbang. Nah, saya kan berhadapan
bukan berhadapan sih, saya emang melihat ke posisinya ke rumah tetangga itu. Nah, saudara saya lagi pas keluar, jadi pas di situ tuh saya merasa heran, lah kok kayak ada sesuatu gitu kan. Nah, setelah itu saya pun bertanya kepada saya itu, ai itu teh saha teteh dina tangga rambutan, atau artinya tuh itu tuh siapa. Teteh itu dia cewek, kakak lah, kakak cewek gitu, jadi ibarat kayak perempuan remaja diam di tangka rambutan. Jadi si tangka rambutan tak dahannya tuh seperti huruf Y gitu. Nah, di situ dia diam tapi ngadapnya mah ke rumah itu, jadi nggak belakangin ke arah jalan. Nah, posisi saya berdua itu di jalan, jadi gerbangnya itu emang kelihatan ke sana. Pas dilihat ya emang benar, saudara saya pun itu melihat di situ emang ada. Jadi ketika pas kami pun bengong, lah kok ada cewek pakai baju putih, jadi si rambutnya tuh seperti kayak nyisir atau apa benernya rambutnya gitu, cuman gak berani apa teriak. Terus itunya pun kayak ngomong tapi gak kedengar suaranya, cuman kepalanya tuh gini-gini gerak-gerak. Jadi si ini tuh panjang, bajunya putih semua, cuman gak ngelihat kakinya jadi karena ketutup mungkin. Nah, pas udah di situ kami kan saling tatap karena panik, ya langsung lari aja, coba lari masuk gang. Jadi di si gang itu tuh ada benteng, cuman bentengnya tuh pendek, kurang lebih setengah meter, jadi masih kelihatan ke sana. Nah, ada benteng yang kayak hancur gitu, jadi kelihatan semua gitu. Nah, pas kita lari, saya pun karena penasaran sambil nengok gitu ke sana, ternyata nggak ada. Lalu pas sudah sampai rumah pun diceritakan lah kepada yang ada di rumah. Katanya ya mungkin karena ketidaksengajaan, atau orang Sunda bilangnya kawenehan. Ya, setelah itu saya pun diantar oleh salah satu keluarga, atau entah uwa atau om waktu itu tuh, lupa. Nah, pas diantar pun ngelihatnya tuh dari celah benteng yang tadi itu ternyata tidak ada apapun. Tapi itu kalau emang halusinasi ya karena kami melihatnya berdua, jadi ya begitulah. Nggak tahu benar atau enggaknya karena itu masih zaman SD, jadi ya bisa dibilang udah lama. Sekarang pun ketika berkumpul sama saudara bertanya soal itu, ya mereka sedikit lupa, kadang ingat. Jadi pas diceritakan juga mereka, oh iya kayak pernah, tapi ya gak tahu atau enggaknya mah. Cuma sekarang sudah aman karena daerah rumah itu udah ya gitu, beda pemilik, beda jadikan lah, sudah aman. Cuman ya emang dari dulu di situ emang bisa dibilang ya angker, mungkin karena ada pohon jadi si apa situasinya tuh gelap karena lampunya pun kurang pencahayaan. Dan si salah satu anak dari keluarga itu tuh pernah bercerita bahwa ada satu lorong di pojok kanan ya di rumahnya tuh. Nah, lorong itu pun jarang dibuka dan gak ada satu orang pun yang berani masuk karena ya mungkin gelap atau kotor gitu. Jadi nggak
pada berani masuk. Ditambahkan kalau misalnya tempat yang gelap lalu kotor apalagi lembab, ya itu udah pasti tempatnya mereka. Bahkan banyak lagi cerita tentang di daerah itu ya, walau sekarang udah 2020 pasti udah berubah, udah berapa tahun kan, udah aman sekarang, udah enak, udah ramai lah. Nah, untuk cerita yang lainnya ya, kalau ini sedikit gak jelas atau garing ya saya hanya bercerita doang. Ntar kalau misalnya kelanjutannya ya mungkin seperti ini lagi, bercerita saja pengalaman-pengalaman. Dan untuk yang selanjutnya saya akan ketik dulu biar gak lupa. Oke, sekian. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih yang udah support juga. Jangan lupa di like. Kalau subscribe ya itu gimana kalian. Kalau misalnya kalian pengen ya silahkan gratis, kalau enggak ya gak apa-apa, itu kan hak kalian masing-masing. Oke, bye bye, terima kasih.